Langsung aja di sini aku udah siapin penggorengan. Aku bakalan tuang minyak yang agak banyak karena di sini aku mau ngegoreng tahu. Aku di sini bakalan ngasih tips buat teman-teman yang mau jualan bakso aci biar untungnya banyak. Caranya seperti ini ya. Tahu kotak yang harganya Rp500 ini kita bagi jadi 5 bagian. Caranya seperti di video aja. Banyak pedagang yang pakai cara ini biar tahu acinya itu bisa dijual 500-an. Ini setelah dipotong langsung aja kita goreng. Aku saranin tunggu minyaknya panas dulu ya teman-teman ya, baru dimasukin biar dia nggak nempel di penggorengan. Ini aku bakalan goreng sampai si tahunya kering. Kalau teman-teman nanya, "Kak, gimana kalau beli tahu jadi?" Maksud aku tahu yang udah digoreng itu loh teman-teman. Emang sih tahu goreng itu lebih simpel dan hemat minyak, cuman menurut aku hitungannya masih mahal teman-teman. Lebih murah kalau kita ngegoreng sendiri seperti ini. Ini jangan kebanyakan diaduk ya, biar tahunya nggak hancur karena dia tuh tipis banget teman-teman. Jadi ini kita juga harus ngegorengnya hati-hati. Jangan seperti yang aku punya, aku tuh nggak bisa diem kalau ngegoreng tahu, pengen ngaduk terus ya teman-teman ya. Kita goreng sampai warnanya full kecoklatan kayak gini. Sambil nunggu tahunya dingin, kita buat acinya dulu. Di sini aku udah siapin 2 siung bawang putih. Aku bakalan serut pakai serutan keju. Boleh dihalusin ataupun di blender. Lanjut aku bakalan tambahin air 250 ml. Ini sekalian airnya buat aku ngebersihin si serutan kejunya ya teman-teman ya, biar bawang putihnya tuh nggak mubazir kebuang gitu. Dan ini juga aku tambahin 50 gram tepung terigu. Rasanya simple aja teman-teman. Di sini aku pakai 1 sendok teh Royco ayam dan setengah sendok teh garam. Ini biar rasa bawangnya tuh lebih kuat gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini aku nggak pakai rasa yang aneh-aneh. Selanjutnya sebelum kompor dihidupin, aku saranin ini diaduk dulu ya sampai bener-bener merata, gak ada gerindilan sama sekali. Kalau udah nggak bergerindil, baru apinya dihidupin dan ini kita masak sambil terus diaduk seperti ini biar matengnya itu merata. Jangan salfok sama teflon yang aku pakai ya teman-teman ya. Aku saranin kalau kalian buat masakan seperti ini, teflonnya jangan yang bagus soalnya rawan tergores. Kenapa aku kalau buat adonan seperti ini pakai teflon yang udah usang mungkin ya, karena emang kalau pakai yang baru sayang anti lengketnya ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri tepung terigu aku udah mulai menggumpal. Kalau udah menggumpal kayak gini kita harus sering-sering aduk ya teman-teman ya, biar bagian bawahnya tuh nggak gosong. Untuk apinya kecil aja teman-teman biar dia itu lebih merata gitu loh matengnya. Ini kalau matangnya udah merata, tepungnya udah ngegumpal semuanya, ini langsung aja kita matiin kompor, kita lanjut ke step berikutnya. Tanpa nunggu tepung terigunya ini dingin, kalian jangan lupa siapin tepung tapioka juga ya. Untuk tepung tapiokanya aku pakai 150 gram. Jadi ini tepung tapiokanya kita masukin ke dalam adonan seperti ini. Setelah itu kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Karena ini tuh masih panas banget, jangan lupa ngaduknya pakai centong ya teman-teman ya, biar tangan kalian nggak panas. Ini kalau teman-teman mau dipindah ke dalam baskom boleh banget, cuman karena aku nggak mau banyak cucian, jadi aku bakalan aduk di teflon ini aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi bahan-bahan yang aku pakai, teman-teman bisa langsung aja komen-komen. Nanti aku bakalan kasih link yang kalian butuhkan. Kalau udah merata, lanjut untuk tahu yang udah kita goreng tadi, kita belah jadi 2 seperti ini. Jangan sampai putus ya teman-teman ya. Usahakan masih nyambung seperti ini. Kalau udah, kita langsung aja kasih isian. Isiannya yang banyak biar nanti tahunya gemoy-gemoy. Tapi kalau teman-teman pengen harga jualnya lebih murah atau pengen untungnya lebih banyak, ya disesuaikan lagi. Menurut aku semakin gemoy semakin cantik gitu loh teman-teman tampilannya. Ini aku rata-ratain aja.
Kita ulangin sampai semua tahunya habis atau sampai semua adonannya habis ya teman-teman ya. Caranya masih tetap sama. Tahunya kita belah dua dan kita isi. Kalau udah selesai dibuat semuanya, ini lanjut kita kukus. Untuk kukusannya di sini aku pakai kukusan stainless ya teman-teman ya. Dia tuh tipis tapi nggak cepet gosong. Jadi dia tuh emang cepet panas teman-teman dan nggak gampang gosong gitu loh. Biasanya kalau kita pakai panci biasa cepet panas dan cepet gosongnya. Jadi ini tuh cuma 20 menit si tahunya udah mateng. Kalau udah mateng kita langsung aja tiriskan dan lanjut kita buat saus kacangnya. Saus kacangnya simple aja teman-teman. Kita goreng 100 gram kacang tanah yang udah dicuci dan ditiriskan. Lanjut di sini aku ada 1 siung bawang putih sama 3 buah cabai rawit. Di sini aku skip bawang merah ya teman-teman ya. Lanjut ini kita masak sampai si kacangnya mateng. Aku saranin ngegorengnya tuh jangan terlalu banyak minyak teman-teman. Seharusnya ini tuh disangrai. Cuman kalau disangrai itu menurut aku kayak rawan mentah ya teman-teman ya. Jadi aku tambahin minyak sedikit aja. Ini masaknya sambil terus aku aduk. Kalau emang udah mateng kacangnya, langsung aja kita halusin. Di sini untuk halusinnya seperti biasa ya teman-teman ya. Aku pakai Meko 5-in-1. Kalau teman-teman mau kembaran sama kayak aku, link semua produk aku bakalan tulisin di deskripsi termasuk kukusan stainless. Harganya itu murah banget teman-teman, cocok banget buat teman-teman yang lagi ngekos atau pengen liburan kemana gitu. Karena emang pancinya tuh multifungsi, bisa buat masak mie ataupun kukus-kukusan. Di sini untuk airnya aku pakai 400 ml, aku pakai setengah airnya buat ngehalusin ya teman-teman ya. Nanti setengah airnya lagi buat ngebersihin si bumbu kacangnya di dalam blendernya ini. Kita halusin sampai benar-benar halus, tapi sebenarnya tergantung selera kalian aja. Kalau kalian suka agak sedikit kasar ya, di blendernya sebentar aja. Kalau aku tim yang benar-benar lembut ya teman-teman ya. Ini setelah di blender langsung aja kita bersihin dan kita langsung aja masak ya teman-teman ya. Pokoknya total air yang aku pakai itu 400 ml. Lanjut perasannya ada 1 sendok makan gula pasir, 30 gram gula merah. Terus di sini aku ada Royco 1 sendok teh. Jangan lupa ditambahin garam setengah sendok teh. Ini kunci biar bumbunya enak ya teman-teman ya. Aku pakai micin. Dulu tuh aku selalu bertanya-tanya apa sih yang bikin beda. Ternyata yang bikin beda itu micinnya ini teman-teman. Aku pakai setengah sendok teh aja. Boleh di skip kalau teman-teman anti micin ya. Lanjut ini kita masak sampai si sausnya mengental. Kemarin-kemarin tuh aku setiap buat saus ini gara-gara nggak pakai micin, walaupun aku masak sampai nyusut rasanya juga kurang enak teman-teman. Pas aku coba pakai micin ini, asal dia mendidih dan kental aja, ini tuh sausnya udah siap disajikan. Sausnya udah selesai, lanjut kita potong-potong tahunya. Ini potong-potong tahunya, nunggu tahunya dingin dulu ya teman-teman ya, biar pas dipotong kayak gini dia nggak lengket. Untuk 1 buah tahu kayak gini, kalau tahunya cantik ini tuh bisa jadi 6 potong, tapi kalau pendek-pendek dan kurang cantik itu cuman 5 aja ya teman-teman ya. Ini udah selesai aku potong-potong. Lanjut kita siapin tusuk sate. Untuk 1 tusuknya aku isi 4. Dan sorry banget kemarin pas aku buat ini aku lupa ngitung teman-teman dan belum pasti juga hasilnya berapa, karena tahunya itu ada yang panjang ada yang pendek. Yang pendek itu jadi 4 atau 5, tapi kalau yang panjang itu bisa jadi 6. Ini 1 tusukannya 4 seperti ini aja. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. 1 resep itu kelihatannya sedikit ya, tapi kalau dihitung-hitung ini lumayan banyak banget teman-teman. Kalau teman-teman tertarik sama hasilnya ini berapa, next aku bakalan buat lagi. Jadi kalian bisa langsung aja komen-komen ya teman-teman ya. Aku bakalan hitungin bener-bener 1 resep ini jadinya berapa. Dan ini udah selesai aku tusuk semuanya. Kalau udah ditusuk, kita langsung aja siap bakar. Di sini aku bakalan buat racikan atau olesannya dulu ya teman-teman ya. Di sini untuk olesannya aku pakai 2 sendok makan kecap. Dan di sini juga aku ada minyak goreng. Untuk minyak gorengnya aku pakai 4
4 sendok makan. Karena aku tuh suka bumbu sate yang agak manis, jadi di sini untuk olesannya aku nggak pakai Royco lagi ya teman-teman ya. Jadi cuman dua bahan aja untuk olesannya, minyak goreng sama kecap. Setelah itu kita oles-olesin ke satenya dan langsung aja kita panggang seperti ini. Untuk panggangannya aku lebih suka pakai ini ya. Menurut aku walaupun panggangannya pakai kompor kayak gini, ini tuh tetap smoky gitu loh teman-teman, enak banget. Aku nanti bakalan cariin penggorengan yang mirip-mirip kayak gini ya, soalnya aku pas nyari yang persis seperti yang aku punya itu udah nggak ada teman-teman, karena emang di sini tuh aku belinya offline bukan online, tapi sebenarnya di online juga banyak yang seperti ini, malah anti lengketnya lebih bagus. Ini untuk bakarnya jangan terlalu lama biar nggak pahit. Setelah itu kita langsung aja sajikan. Cara penyajiannya gampang banget teman-teman, kita langsung aja taruh di piring seperti ini dan kita siram saus kacangnya. Kelihatannya tuh saus kacangnya tuh murah banget, tapi seriusan teman-teman ini tuh enak banget. Jangan lupa ditambahin kecap di atasnya. Kalau kurang suka manis boleh di skip ya untuk penambahan kecapnya. Dan juga kalau teman-teman suka bawang goreng atau bawang mentah tinggal ditambahin di atasnya. Ini tuh mantep banget. Ini menurut aku sate tahu terenak yang pernah aku buat. Aku udah buat beberapa versi, tapi menurut aku ini yang lebih enak. Dan ya bener-bener enak banget, selera aku banget. Jangan lupa dicobain ya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.